Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ummahati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur, senantiasa memuji Allah. Kalaulah kita melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, adalah sebuah kebaikan yang harus kita pahami. Menjadikan hamba yang bertakwa kepada Allah, tentu sudah selayaknya kita mensyukuri nikmatnya, karena hari ini kita bisa melaksanakan perintah Allah. Hari ini kita bisa menjalankan, menuntut ilmu yang memiliki banyak sekali keutamaan. Dan dari ilmu tersebut menjadikan kita sebagai seorang yang mengingat akan adanya hari akhir. Menjadi hamba yang bertakwa dan mengingat akan adanya hari akhir adalah bagian dari rukun iman. Maka selayaknya seorang mukmin menjalankan perintah Allah. Apa yang menjadi kewajiban untuk dilaksanakan? Apa yang menjadi sesuatu yang diharamkan, maka kita wajib menjauhi. Terlebih lagi kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah, bulan haram, di awal bulan haram, dan mendekati di mana saudara-saudara kita sedang melaksanakan ibadah haji ke Baitullah. Dan di hari Kamis nanti kita akan melihat dan melaksanakan, bagi kita melihat jamaah haji yang melaksanakan wukuf di Arafah, dan bagi kita yang melaksanakan ibadah saum Arafah, yang dimana keutamaannya akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Semoga kita semua senantiasa diberikan oleh Allah taufiknya, hidayahnya, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ummahati fillah rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba melanjutkan perjuangan kita. Tapi sebelumnya, tahukah bahwa ya sedikit lagi kita akan melaksanakan Idul Adha, di mana di situ kita akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Dan ternyata kurban diambil dari kata qarraba yuqarribu, artinya kurbanan, mengorbankan di dalam bahasa Indonesia, tapi di dalam bahasa Arab adalah mendekatkan diri. Cara kita mendekatkan diri kepada Allah untuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan berkurban. Dan semua kita bisa praktikkan ilmu-ilmu bahasa Arab ke dalam ilmu syariat yang saat ini kita sedang melaksanakan, ya akan melaksanakan ya Idul Adha. Lalu ada lagi yang namanya haji, ya. Lalu ada lagi yang namanya ya melaksanakan 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Bagaimana Allah katakan wal fajri walayalin ashar. Ya, demi waktu fajar dan demi 10 malam. Kenapa disebutnya malam bukan 10 hari? Ya, bukan wa ayyamin ashar, tapi walayalin ashar. Karena memang perputaran dan perpindahan hari adalah tatkala matahari terbenam. Saat itulah kita berpindah waktu
dari hari ke hari, dari jam ke jam, sehingga kita harus memperhatikan setiap malam untuk bermuhasabah. Sudahkah kita beramal soleh? Ya, evaluasi, ya, introspeksi diri, ya. Untuk hari tadi, saat kita matahari telah terbenam, ya saat itulah kita untuk bermuhasabah, ya. Selama tadi menjalankan hari-hari, sudahkah kita beramal soleh? Dan ya progres kita untuk di hari esok apa saja yang bisa kita siapkan, ya. Nah, ini menjadi perhatian ya buat kita, ya, agar kita semua bisa menjadi hamba Allah yang bisa semakin dekat kepada Allah dengan mempelajari ilmu bahasa Arab. Ya, baik, langsung saja kepada pembahasan kita, aina wasolna. Sampai halaman berapa kita terakhir ya, Ummahat? 51 ya. Stop. Iya. Halaman 51? 81. Halaman berapa? 71. 71. Iya, baik. Sebentar. 71 ya, bukan 51, jauh. Ya, 71 wahid wasabaun, ya. Kita kemarin sudah membahas tentang ya al-idhafah, mudhaf wa mudhafun ilaih yang menempel ya dengan adanya dhamir, ya. Seperti abna'u Muhammadin menjadi abna'uhu. Asma'ut tullabi menjadi asma'uhum. Ya. Zumala'u Hamidin menjadi zumala'uka. Asdiqaul mudarrisi menjadi asdiqauhu. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk mengkonvert ya dari tunggal ke jamak pada kata kerja. Dan kita kalau tidak salah sudah membahas di pelajaran shorof tuh di awal. Ya. Di awal kita sudah belajar ilmu shorof ya, yang berkaitan dengan kata kerja. Langsung saja di sini ya, kalau dulu kita belajar mubtada khobar dengan susunan at-tullabu jududun. Ya, at-tullabu jududun. Ya, artinya para apa at-tullabu Ummahat? Para pelajar. Iya, para pelajar. Para penuntut ilmu. Ada apa dengan para penuntut ilmu? Jududun. Baru. Dengan kaidah mubtada dan khobar. Nah, ya. Nah, bagaimana kalau kita kemasukan kalimat di dalamnya ada fiil, kata kerja, tapi dalam bentuk jamak? Maka menyesuaikan dengan mubtadanya. Mubtadanya adalah at-tullabu. Berarti dia menggunakan domir apa? Huwa, huma, hum, ya, huma, hunna. Pakai domir apa tuh? At-tullabu. Para pelajar mereka. Kalau para pelajar mereka. Berarti mereka untuk laki-laki apa bahasa Arabnya, Umar? Hum, betul. Hum. Aslinya hum at-tullabu. Aslinya tuh. Ya, lalu humnya dihilangkan. Nah, para pelajar ya pergi ke tempat makan. Ya, pergi di dalam bahasa Arab adalah zahaba. Zahaba. Kita udah belajar ya. Zahaba, zahaba, zahabu. Kalau kita ya mengikuti wazan fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ya, sampai akhir, sampai fa'alna. Nah, coba kita bayangkan di sini. Ya, zahaba untuk satu orang. Kalau banyak orang untuk mereka apa bahasa Arabnya? Kan begitu jadinya.
Ya, cara menyelesaikannya. Jadi apa tuh? Zahaba jamaknya apa? Zahabu. Zahabu. Ya, menjadi zahabu. Ya, jadi kita udah tahu nih. Jadinya apa? At-tullabu zahabu ilal mat'am. Apa artinya, Umahat? Para pelajar pergi ke Ke kantin. Mana? Hah? Mat'am. Mana mat'am? Tempat makan. Resto. Ya, Kantin. mat'am. Ya, kantin bisa. Meskipun kantin ada bahasa Arab sendiri, maksaf kantin. Nah, ya, mat'am itu tempat orang makan, tempat orang jual beli, lalu di dalamnya ada tempat makannya, mat'am. Jadi umum mat'am itu dari kata to'am, to'am makanan, mat'am itu tempat makannya. Ya, bisa restoran, bisa warteg ya, warung Padang, warkop, namanya mat'am juga dalam bahasa Arab. Ya, masih umum mat'am. Ya. Nah, ini adalah susunan mubtada khobar juga, Umhat. Meskipun ada kata kerja, tapi kata kerjanya bukan di depan. Ya, syarat menjadi susunan mubtada khobar, kata kerjanya tidak boleh di depan. Isimnya wajib di depan. Nah, maka ini susunan mubtada khobar juga. Mubtada, nah ini khobarnya panjang. Ya, berubah menjadi jamak, zahaba jadi zahabu. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Ada yang tidak ada di buku Ummahat penjelasannya. Nah, ini mohon diperhatikan ya. Fokus kepada materi teorinya. Yang kedua yang harus diingat. Ya. Apabila ada kata kerja di depan, ya, misalkan ada kata kerjanya di depan. Pindahin aja misalkan. Zahabu di depan. Jadi zahabu, at-tullabu, ya. Ini kita hapus dulu ya. Ilal mat'am. Ya. Ilal mat'am. Misalkan, zahabut tullabu ilal mat'am. Ya, bisa nggak? Bisa. Tapi, ada tapinya, ada kaidahnya, Ummahat. Ya. Kata kerja yang ada di depan, hukumnya bukan susunan mubtada khobar. Itu yang pertama. Ya, apakah itu saja perbedaannya dengan yang susunan mubtada khobar? Tidak. Pertama itu susunannya ini namanya bukan mubtada khobar, susunannya. Beda lagi. Ada beda susunan tersendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, hukum jamak gugur pada kata kerja yang ada pada kalimat pertama. Ya, atau kita lebih tepatnya pada kata pertama. Ya. Apabila kata kerjanya di depan, meskipun at-tullab subjeknya adalah jamak, maka hukumnya menjadi gugur, dia menjadi tunggal. Ya. Menjadi zahaba at-tullabu ilal mat'am. Ya. Nah, ini hukumnya seperti itu. Pahim tunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Iya, pahimna insyaallah. Ya. Jadi at-tullabu zahabu ilal mat'am, ya, mubtada khobar, fiilnya juga menjadi jamak. Ya. Tapi kalau yang kedua, kalimatnya zahabat tullabu ilal mat'am. Maka
fiilnya tidak menjadi jamak karena sebab ya fiilnya di depan. Ya, seperti itu. Pahim tunna insyaallah? Tapi tetap artinya jamak ya Ustaz, tetap gitu. Boleh. Ya, bagaimana, Mahat? Tapi kalau artinya tetap sama ya Ustaz, jamak gitu. Artinya sama. Hmm. Itu Cuma dia. penulisannya Penulisan dan susunannya beda. proses ini. Iya, susunannya jadi beda, Mahat. Coba kita bisa membayangkan. Ada yang disebut dengan eh, tatanan bahasa. Tatanan bahasa itu kalimat susunannya beda-beda. Tapi maknanya itu sama. Nah, bahasa yang biasa digunakan oleh bangsa Arab itu adalah kata kerjanya di depan. Kata kerja, subjek, ya. Setelah subjek, keterangan. Ya. Tapi bukan berarti yang di atas jarang dipakai. Ya, sering juga dipakai. Tapi memiliki makna detail yang berbeda. Ya. Yang digunakan di dalam ayat Al-Quran itu lebih tinggi lagi sastra. Bahasanya lebih tinggi. Makanya kita nggak bisa menerjemahkan asal-asalan. Karena ya kosakata di dalam bahasa Arab itu makna satu kata maknanya bisa beda-beda. Tergantung kalimatnya. Seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik, langsung saja kepada latihan Umahat. Ya, Umahat bisa lihat ya di halaman 72 ya. Latihan. At-talibu jalasa fil fasli. Kita sama-sama saja ya Umahat ya. Apa jawabannya yang tepat Umahat dirubah menjadi jamak? At-talibu jalasa fil fasli. At-talibu apa jamaknya? Satu-satu nih. At-tullabu jalasu fil fasl. Iya. At-tullabu apa? Jadinya at-tullabu apa tuh? Jalasu. Belajar. Tullabu jalasu Fil fasl. fil fasl. Sahih? Sahih ya, Masya Allah. Ya. At-tullabu jalasu fil fasli. Ya. Ini adalah susunan mubtada khabar. Tapi kalau kata kerjanya di depan jadi apa Ummahat? Jalasa at-tullabu Betul. Masya Allah. Jalasa at-tullabu fil fasli. fasli. Masya Allah. Mudah ya, perubahannya mudah Ummahat. Ya. Kenapa? Karena pertama bentuk jamaknya baru untuk laki-laki. Nanti yang untuk perempuan beda lagi nanti. Kata kerja untuk perempuan jamak. Ya. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi Ummahat. Rakam isnan. Al-mudarrisu kharaja minal madrasati. Maka menjadi apa Ummahat? Jadi apa? Al-mudarrisuna kharaju minal madrasah. Al-mudarrisuna apa? Kharaju Kharaju. Al-mudarrisuna kharaju. Kharaju. Terus? Minal minal Al-madras. madrasati. Iya. Betul ya, Mahat. Masya Allah, mumtaz ya. Atau kalau kata kerja di depan jadi apa, Mahat?
Horoja. Kharaju Dari sunnah. Oh, Al-madros. Minal madrasati. Kharajal mudarrisuna minal madrasati. Mumtaz, Masya Allah. Ya, sahih. Tayyib. Ahsantunna jami'an. Kita lanjutkan rakam salasa. Ya. At-tajiru dhahaba ila suki. Jadi apa, Ummahat? At-tujaru zahabu ila suqi. At-tujaru Dahabu. Zahabu Ila suki. ya dhahabu ila suki. Masya Allah. At-tujaru dhahabu ila suki. Atau apa, Ummahat? Dahaba. Atujaru. Suki. Masya Allah. Dhahaba at-tujaru ila suki. Masya Allah. Mumtaz ya. Mudah ya. Insya Allah mudah. Ya. Sekarang kalau kita sudah mengetahui dari apa yang menjadi perhatian kita tentang jamak pada fiil, maka kita coba latihan. Ya. Latihan yang dimana ada isim dan ada fiil pada kalimat-kalimat ini. Ada di bagian 5. Ummahat lihat di halaman 72. Ya. Di halaman 72. Ya. Kita Ummahat baca, antunna baca bersama-sama dari raqam wahid. Tafaddalna wahid itsnan salasa. At-tullabu fil fasli. Iya. At-tullabu fil fasli. Ini mudah ini. Ya, at-tullabu fil fasli. Artinya apa, Ummahat? Para pelajar ada di dalam kelas. Nah, para pelajar di dalam kelas. Sahih. Ya. Alhamdulillah. Baik, kita coba pada rakam isnan. Masih mudah insyaallah. At-tullabu fil fasl. Bagaimana dengan ya ayat yang kedua nomor kedua ya. Silakan dibaca bersama-sama wahid isnan salasa. Man Ulai ila Auladu. Ahum abna'uka. La Ahum abna'u akhi. Iya. Ahum abna'uka. Ya, ana ulangi ya. Man haula'il auladu. Ahum abna'uka. La hum abna'u akhi. Abna'u akhi. Ya. Kok bisa harokatnya seperti itu? Kita bahas satu-satu. Man haula'i kan nggak bisa berubah ya Ummahat. Kita udah belajar tuh. Hadhihi jamaknya haula'i. Memang harokat dari sananya begitu. Harus diingat gitu ya. Al-auladu. Ya, kenapa dia al-auladu? Karena dia adalah bagian dari mubtada juga. Ya. Al-auladu. Siapa para anak kecil ini? Ahum abna'uka. Apakah mereka? Apa tuh abna'uka? Apa abna'uka, Ummahat? Anak dari kata ibnun. Anak-anak laki-lakimu. Anak kandung di situ anak laki-lakimu. Tidak. Hum abna'u akhi. Ya. Abna'u akhi aslinya adalah
Abna'u al-akhi li. Kita sudah pernah belajar. Ini susunan apa namanya ummahat? Sayyaratul mudiri. Mubtada Ibnul mudarrisi. Apa? Mudhof ilaih. Masya Allah, mumtaz. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Cuma karena ada domir mutasil al-akhi, jadi akhi. Ada penggunaan domir munfasil, domir anak. Saudaraku. Ya. Akhirnya abna'u akhi. Aslinya abna'ul akhi. Anak laki-lakinya saudara milikku. Aslinya begitu. Tapi dipermudah menjadi abna'u akhi. Makanya dia pakainya u. Bukan abna'un. Abna'u akhi. Ya, mereka adalah anak kandungnya saudaraku. Ya. Fahimtunna insyaallah. Nah, insya Allah. Fahimna insyaallah. Tayyib. Kita lanjutkan ummahat. Nanti kalau ada yang bingung tanya ya. Karena di kelas sebelah ketika masuk pelajaran ini di bagian 5 banyak yang masih bingung. Sehingga ada pengulangan. Nah, kita ingin melihat ya bagaimana ummahat memahami apabila pemahaman ummahat belum begitu mengerti, maka bisa ditanyakan. Kita lanjutkan pada rakam salasa. Silakan dibaca bersama-sama. Wahid isnan salasa. Man haula inna Nasu. Hum apa nih? Ya, bagaimana Ibu Reni? Hum apa nih? Ibu Ida, Ibu Sumida. Hum apa? Hum hujjajun. Hum hujjajun, ya. Hajun itu jamaknya hujjaj. Pas tuh. Ya. Pas sekali ketika kita mendekati haji nih sekarang. Ya. 6. Ya. Hum hujjajun min apa nih? Turkiya. Min Turkiya. Ya, kita artikan. Ya. Apa artinya man haula innasuhum hujjajun min Turkiya? Apa artinya ummahat? Ya, para manusia ini. orang-orang ini. Mereka Dari Turki. Dari Turki. Ya, orang yang berhaji ini dari Turki. Fahimtunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Alhamdulillah. Ya, ini jelas ya. Bagaimana menggunakan kata-kata yang berjamak ya, pada kalimat ini. Berikutnya nih ada fiilnya nih ummahat. Perhatikan ya. Silakan dibaca bersama-sama ummahat rakam 4. Wahid itsnan salasa. Aina tujjar. Dhahabu ila suki. Ya, aina tujjaru dhahabu ila suki. Masya Allah. Ya, apa artinya ummahat? Di mana para Dari mana? pedagang itu Dari mereka, mana atau kemana? Mana? Di mana para Di mana? pedagang Di mana?
Ya, di mana, dari mana, kemana, ini harus dibedakan. Ya. Mereka pergi ke pasar. Mereka pergi. Mereka telah pergi ke pasar. Mumtaz. Zahabu ila suqi. Ya, aslinya adalah aina tujaru at-tujaru zahabu ila suqi. Begitu aslinya at-tujaru zahabu ila suqi. Nah, berikutnya ya, kita percepat rakam khamsah. Wahid, ithnan, salasa. Man Man haula rojul. Hmm? hum duyufun. Ya. Man haula'ir rijalu? Hum apa, Umahat? Hum duyufun. Duyuf. Hum duyufun. Masya Allah. Duyuf. Ya. Apa artinya man haula'ir rijal? Apa laki-laki yang ada di sana? Laki-laki, para lelaki ini. Mereka Mereka adalah tamu-tamu. adalah tamu-tamu. Mumtaz. Ya. Ya. Duyuful haramain asyarifain. Ya, adalah al-hujjaj. Para tamu-tamu Allah yang ada di dua kota suci, Mekah, Madinah, mereka adalah al-hujjaj. Ya, al-an, saat ini ya, Umahat. Ya, jadi bisa kita gunakan kalimat-kalimat ini. Ya. Naam. Fahimtunna insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik, kita coba pada rakam sittah, nomor 6. Sebelum nanti kita coba membahas tentang praktik jamak pada fiil di dalam Al-Quran. Contoh-contohnya apa? Ya, kita coba dulu nomor 6. Silakan dibaca bersama-sama Ummahat. Wahid, itsnan, salasah. Al-fallahuna Fil hukumi wa abna'u fil madrasati. Masya Allah. Al-fallahuna, apa? Yang belum baca, belum selesai bacanya. Al-fallahuna fil hukuli wa abna Abna uhum fil madrasati. fil madrasati. Mumtaz. Masya Allah. Ya. Apa artinya nih al-fallahuna? Ma mana fallah? Ani. Para petani. Ada apa dengan para petani? Fil hukul. Hukul. Hukul jamaknya adalah jamak dari hukul, ya. Jamak dari hukul. Hukul adalah jamak, afan. Hukul adalah jamak. Tunggalnya adalah haklun. Haklun. Jamaknya hukul. Ladang. Lah, kalau padi di ladang apa di sawah, Umahat? Sawah. 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 Nah, kalau sawah apa bahasa Arab sawah? Mazra'atun. Beda ya. Sawah dengan ladang beda, Umahat. Ya. Haklun jamaknya hukul. Kalau mazra'atun jamaknya mazari'. Ri'u. Catat ya. Nah, jika kita sudah tahu perbedaannya, nah perbedaan apa namanya fisiknya ya, ladang sama sawah bedanya apa, Mas? Kalau ladang apa, sawah apa? Kita diskusi nih. Kan padi di sawah. Kalau tomat di mana? Ladang. Kayak Di kebun ladang. gitu. Hah? Kebun?
Kalau Kalau ladang apa? Kalau kebun udah beda lagi. Ladang apa? Sawah apa? Bedanya sawah sama ladang, bukan sawah sama kebun. Apa bedanya, Umar? Kalau sawah, Sawah khusus buat padi. Sawah buat padi. Ini jawaban anak Sawah. TK ini. sawah itu basah, air. airnya Kalau ladang nggak boleh ada air gitu. ada Iya. airnya lebih banyak sawah. Oh, lebih kering dibandingkan sawah begitu ya? Iya. Iya, Ustaz. Nah, iya itu yang sahih secara ilmu pengetahuan alam ya, bahwa sawah itu basah, lahannya lahan basah, ya, dan dia tidak bisa hidup kecuali dengan lahan basah padi. Nah, kalau ladang ya itu cenderung tidak basah, ada air tapi tidak basah. Seperti ladang jagung, nggak ada sawah jagung, adanya ladang jagung. Jagung hidupnya di mana? Di ladang apa di sawah, Umar? Di ladang. Di ladang. Ya, di ladang. Yang di sawah apa? Padi aja. Padi. Padi aja ya. Gandum? Ladang gandum apa sawah gandum? Ladang gandum. Ladang gandum. Iya, karena dia kering. Itu. Ya, itu kurang lebihnya. Makanya berbeda. Bahasa Arabnya haklun, hukulun, mazra'atun, mazari'u. Seperti itu. Jadi para petani itu ada di mana? Di ladang. Berarti dia bukan nanam padi selain padi yang dia tanam. Ya, apalagi di Timur Tengah, apalagi di Syam ya. Nggak ada itu yang namanya padi. Padi itu mereka semua dari basmati, dari India ya, Bangladesh ya, tidak hidup di Jazirah Arab ya. Wa abana'uhum fil madrasah. Apa artinya, Umar? Dan anak laki-laki mereka di Nah, dan anak-anak mereka di mana? Di sekolah. Sekolah mumtaz, Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, kita sudah sedikit banyaknya mengerti tentang jamak, Ummahat. Tinggal dilatih aja. Ya, pengenalan kosakatanya. Nah, sekarang kita coba latihan, Ummahat, di dalam surah An-Naba. Ya, silakan Ummahat buka. Ini untuk menguatkan poin atau bagian 4 yang tadi menjadi latihan kita. Adanya fiil yang berjamak mudzakkar salim ya, atau jamak mudzakkar. Ya. Surah An-Naba silakan bisa dibuka di juz 30, juz amma. Kenapa disebut dengan juz amma? Karena diawali dengan amma yatasaalun. Ya. Ya, depannya makanya disebut dengan juz amma. Ya. Seperti itu. Juz tabarok. Apa juz berapa tuh juz tabarok? 29. 29. Iya, betul sekali. Ya, betul sekali. Juz bismillah. Itu orang dulu, Ummahat. Ya. Tahu di sini ada orang dulu nggak? Biasanya kalau bilang juz bismillah, juz basmalah. Itu juz berapa? Juz satu. Juz 1. Iya. Baik. Kita coba di sini dari ayat yang pertama, amma yatasaalun. Yang mana jamak fiil yang berjamak? Yatasaaluna. Ya, yatasaaluna. Berarti dia fiil bukan fiil madhi, fiil mudhari'. Lihat tandanya ada waw dan nun di akhir. Tapi apakah waw dan nun di akhir semuanya pasti fiil mudhari' yang berjamak? Tidak, Ummahat. Ya. Syarat menjadi fiil mudhari' yang berjamak mudzakkar, dia belakangnya ada waw dan nun.
tapi di depannya ada huruf A atau huruf Ya atau huruf Ta atau huruf apalagi Na. Amma yatasaalun berarti depannya ada ya-nya nih. Kalau ada ya-nya berarti dia pasti fi'il tuh Ummahat. Ya. Seperti contoh ayat 3, apa bunyi ayat 3 An-Naba Ummahat? Mukhtalifun. Mukhtalifun fi'il atau isim? Isim. Nah, iya, dia jamak mudzakkar salim, mukhtalifun. Mukhtalifuna. Ya, afwan, mukhtalifuna. Ya, mukhtalifuna, muslimuna. Ha. Tapi depannya dia bukan huruf ini, hamzah, ya, ta, na. Karena adalah huruf mim, maka dia adalah isim jamak mudzakkar salim. Itu perbedaannya. Ayat 4-nya apa tuh bunyinya ayat 4 Ummahat? Allah saya lamuna. Saya lamuna ini apa? Kata kerja, isim atau fiil? Isim. Perhatikan. Nanti Ummahat belajar lagi tuh di dalam nahu. Makin penasaran nih belajar nahu pekan depan. Ya, pelajaran nahu. Kata kerja yang bertemu dengan sin. Ya. Saya lamun, ya, saya lamun itu adalah sin ditambah ya lamuna. Aslinya itu ini ya lamun. Aslinya ya lamun. Ya. Kalau ya lamun ada huruf ya berarti dia isim apa fiil? Fi'il. Nah, kan ada tandanya nih, depannya huruf ya. Lah, harusnya dia fiil bukan isim. Tetapi kenapa? Jangan terkecoh karena ada huruf sa. Sa ini tambahan. Ada berapa huruf tambahan di dalam fiil kata kerja yang menempel pada kata kerja? Ada 2, sa dan saufa. Nanti umat akan belajar. Saufa. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Kata saufa. Saufa artinya adalah akan. Atau bahasa Inggrisnya apa? Future tense ya. Ya. Di ayat Al-Qur'an apa? Tidak, kelak mereka akan mengetahui. Suatu saat mereka akan mengetahui. Akan mengetahui pada kata kerja itu ada kata akan. Nah, akan itu dalam bahasa Arab sa atau saufa. Ya. Hati-hati terkecoh. Hanya itu aja. Jadi kalau umat lihat kala saya lamun, ini jamak mudzakkar salim, salah. Ini adalah fiil. Ya, fiil yang berjamak. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Ya. Lalu ada apa lagi? Tsumma kalla saya lama ayat 5 sama ya, saya. Ada lagi enggak Ummahat? Kata kerja yang jamak mudzakkar. Ayat 18. Ummahat lihat ayat 18. Ini latihan kita nih. Apa bunyinya 18? Ayat 18. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja. Fata'tuna, fa itu huruf tambahan lagi. Ya, aslinya ta'tuna. Berarti dia apa? Fiil. Fiil. Ya. Ada lagi fa. Fa itu artinya maka. Ya. Ya. Lalu di ayat apa lagi Ummahat? Ayat berapa?
Berarti bukan Ayat termasuk itu ya, Ustadz. isim, bukan Bukan termasuk isim. Ya. termasuk fiil madi sama fiil mudhari juga ya, Ustadz. Yang mana? Yang mana? Yang fata tuna sama saya lamun. Iya, saya lamun itu fi'il mudhari ditambahkan sa. Ya. Oh, tapi termasuk fiil mudhari juga. Termasuk fi'il mudhari. Betul, termasuk fi'il mudhari. Cuman dia ada tambahan aja. Ya, huruf sin gitu ya. Fata'tuna juga fa itu huruf tambahan. Aslinya adalah ta'tuna. Ada huruf taknya. Nah, fi'il mudhari juga. Fi'il mudhari yang berjamak. Ya. Naam. Ayat 24 Ummahat. Biar menguatkan Ummahat. Ayat 24. Apa bunyinya? لا يذوقون فيها Hmm. بردا La yadhukuna fiha bardaw wala syaraba. Yang mana nih? Fi'il mudhari. La yazuquna. Nah, la yadhukuna. Fi'il mudhari yang berjamak. Iya, betul. Ada ya-nya di depan. Belakangnya waw dan nun. Ini khusus untuk fi'il mudhari ya. Kita bicara khusus untuk fi'il mudhari. Kalau untuk fi'il madhi ada di ayat yang gampang dulu 28. Sebenarnya 27 ada 28. 28 dulu. Ayat 28. Coba bisa dibaca ayat 28. Kadzabu bi ayatina kidzaba. Masya Allah. Yang mana tuh? Wa kadzabu bi ayatina kidzaba. Yang mana tuh? Wa kadzabu. Masya Allah. Wa kadzabu. Kadzabu. Ya. Fa'alu. Zahabu. Kharaju. Jamak berarti itu. Tapi pada fi'il madhi. Fi'il apa? Fi'il madhi. Ciri-cirinya fi'il madhi ada waw dan alif kecil di akhir. Ya. Ayat berapa lagi Ummahat? Masih pada halaman yang sama tuh. فذوقوا Fadzuku. Betul, Masya Allah. Ayat 30 ya. Fadhuku falan nazidakum illa azab. Fadhuku, fa itu huruf tambahan. Zuku, aslinya tuh zuku. Wow dan alif di belakangnya. Ya. Ada lagi gak wow dan alif di belakangnya? Ayat 27 ada tuh. Yang mana tuh bunyinya? إنهم كانوا لا يأتون حسابا Masya Allah. Kanu. Kanu. Afwan ya. Kanu ya. Kanu. Ya, alif dan waw dan alif. Ya. Tuh. Ya. يرجون Apalagi? يرجون في مضارع Iya, yarjuna fil mudhari. Ya. Untuk jama. Ya'lamun, yarjuna. Depannya ya. Belakangnya waw dan nun. Udah masuk kriterianya. Ya. Umpama Ummahat nggak tahu artinya, minimal Ummahat tahu, oh ini kata kerja. Itu aja dulu. Nanti secara bertahap. Seperti itu. Ya. Fahim tunna insyaallah. Nah, insya Allah. Insya Allah. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, ada yang ditanyakan dulu, Ummahat, sebelum kita berikan tugas ya. Silakan yang mau bertanya. Hal min su'alin. Ma fi soal.
Naam. Ma fi soal. Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan. Kita coba ya untuk tugas kepada ummahat sekalian. Ya. Kalau tadi di surat An-Naba ya. Ya, kita coba yang lebih dalam mencari fiil mudhari atau fiil madhi yang berjamak mudzakkar fa'alu atau yaf'aluna, ya'lamuna, atau kazzabu tadi, zahabu. Nah, pada surat apa? Pertanyaannya mohon nanti ummahat cari di dalam surat An-Nazi'at. Surat apa ummahat? Surat An-Nazi'at. Ya. Ya. Semua ya, tapi tidak perlu ditulis semuanya. Yang ditulis itu kata kerjanya aja. Ya. Kata kerjanya saja. Kata kerja yang mana? Fi'il mudhari, yang hum, domir hum, dan fi'il madhi, domirnya hum. Ya. Seperti itu. Fahimtun insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Hal min su'alin. Ada yang tanyakan Ummah? Silakan. Tugasnya itu aja ya, satu aja. Atau mau dua? Mau berapa tugasnya? Satu aja, Ustadz. Satu ya. Ya. Khawatir, oh kok kelasnya mudah sekali. Gitu. Tugasnya cuma satu. Mungkin ada yang mau lebih, nggak apa-apa. Bisa ditawar ya. Pemahaman. Ya. Baik. Bukan Ustadz, mau tanya yang fi'il madi itu, yang penting belakangnya itu waw alif ya Ustadz ya? Iya, betul. Waw alif. Iya, betul. Soalnya kan Ya. itu kan fa'alu gitu ya. Betul. Tapi kadang Fa'alu. enggak Tapi sama persis ya. ya, tapi harus Depannya tuh diperhatikan fi'il madi itu tidak boleh ketemu dengan hukum ini nih. Nun, fi'il madi ya. Ta, ya, hamzah. Ya. Fi'il madi. Ya. Baik. Kalau ada fi'il madi yang ketemu dengan ini, namanya bukan fi'il madi. Kalau udah ketemu ini ada waw dan nun lagi. Nah, berarti dia bukan fi'il madi, namanya fi'il apa? dore. Fi'il mudhari. Seperti itu. Mumtaz ya, Masya Allah. Fahimtuna insyaallah? Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, mungkin ini ummahat yang bisa disampaikan. Dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lebih menarik. Dan kami ucapkan kepada ummahat syukran jazilan wa barakallahu fikunna wa jazakunallahu khairan jaza ya atas kehadirannya yang telah mengikuti kegiatan takhasus bahasa Arab ini di kelas A. Semoga Allah berikan kelancaran, kemudahan, yassarallahu lana wa yusahhilu lana jami'an ya, dan semoga kita semua senantiasa diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, mohon maaf apabila ada kekhilafan, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa Ala. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.